Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast Mas Lugan, Humas Bawaslu Kabupaten Grobogan. Nah, sepertinya kita sudah agak lama ya karena kesibukan aktivitas pengawasan. Podcastnya juga sudah agak lama belum tayang lagi ya Pak. Nah, hari ini kita akan kembalikan untuk tayang di podcast Mas Lugan. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan tema kita pada hari ini adalah yuk kenal lebih dekat JDIH Bawaslu. Nah, tentunya sahabat Bawaslu sudah tahu apa belum nih kira-kira untuk Bawaslu punya JDIH atau JDIH itu sebenarnya apa? Nah, kalau yang belum tahu langsung bisa gabung karena acara ini disiarkan secara langsung ya, atau acara ini disiarkan di YouTube Bawaslu Kabupaten Grobogan. Nah, saya sapa terlebih dahulu karena hari ini yang akan menyampaikan penjelasan yang tema yang kita bahas adalah Bapak Mosyairul Alim MH. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Kak. Beliau adalah Koordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Grobogan. Nah, kita hari ini akan membahas itu ya Pak. Apa sebenarnya JDIH? Jadi nanti kita akan kupas secara lengkap JDIH sebenarnya itu apa. Betul, kita bincang-bincang. Oke, mungkin biar Pak semua tahu ya. Oh iya betul. Biar lebih kenal seperti itu toh. Iya. Oke, baik. Kita langsung saja ya karena mungkin sahabat Bawaslu yang nonton hari ini itu juga penasaran kira-kira JDIH itu apa. Nah, langsung saja ya Pak untuk saya tanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa mencerahkan atau bisa membuka cakrawala sahabat Bawaslu di rumah. Ya. JDIH itu sendiri apa Pak? Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak Alif. Ya. Saya juga tak menyapa dulu. Boleh? Sahabat semua, para pemirsa dimanapun berada. Ya, sebelumnya mungkin juga bisa kita kasih satu pantun mungkin biar agak-agak suasananya juga tambah semangat gitu ya. Betul. Diminum segelas air hangat. Cakep. Biar manis tambah coklat. Wah, luar biasa. Assalamualaikum wahai sahabat. Semoga tetap kuat dan semangat. Semangat terus nih ya Pak, yang luar biasa. Semoga tetap bahagia semua ya. Betul. Kita kembali tadi ya, yang mau kita bincangkan di pagi hari ini memang betul ya. Sebetulnya apa sih kalau kita bicara JDH? Mungkin sebagian dari kita sudah sering dengar sebetulnya JDH ataupun bahkan juga masih jarang dengar. Tapi kan mungkin juga sebetulnya itu apa gitu. Jadi bisa kita bincangkan. Kalau kita bicara tentang JDIH, JDIH kan tentu kan singkatan ya, tentu kepanjangannya kan ini kan yang perlu kita sampaikan jaringan, dokumentasi, dan informasi hukum. Jadi JDIH itu seperti itu, jaringan, dokumentasi, dan informasi hukum. Kemudian apa sendiri yang dimaksud seperti itu? Ya tentu JDIH ini sebagai pendayagunaan bersama ya peraturan perundang-undangan, ya peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Bisa juga kita jelaskan JDIH ini merupakan ya bisa dikatakan merupakan sarana pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. Jadi pada prinsipnya JDIH itu isinya ya peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Untuk apa? Ya untuk sampaikan kepada masyarakat secara lebih mudah, dengan lebih cepat dan akurat. Mungkin itu ya sebagai awal dari bincang kita. JDIH itu sebetulnya apa seperti itu. Jadi isinya itu beberapa peraturan-peraturan ya, banyak jadi, juga ya. Supaya nanti mungkin masyarakat lebih tahu atau ya, lebih familiar betul peraturan-peraturan itu di dalam JDIH gitu ya Pak. Tentunya keberadaan JDIH itu kan harus ada dasar hukum. Nah, kira-kira dasar hukumnya itu apa Pak? Saya kira pas sekali ini perbincangan kita di pagi hari ini. Tentu sesuatu hal tentu ada rujukan hukumnya ya. Bicara tentang JDIH tentu kita harus merujuk ke Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang 14 tahun 2008 ya, yang sudah sama-sama kita ketahui itu menjadi rujukan bersama dari munculnya ataupun keberadaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum seperti ini. Kemudian di samping Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik masih ada juga tentang peraturan presiden ya, peraturan presiden atau Perpres nomornya itu nomor 33. Ini tentang apa? Ini juga tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional ya. Jadi inilah dua payung hukum yang mendasari lahirnya, bisa dikatakan lahirnya JDIH
Dilihat Undang-Undang Terbuka Informasi Publik dan Peraturan Presiden seperti itu Kak. Oke, jadi sudah jelas ya, jadi Ya, ada payung betul, hukumnya, ya. jadi mulai dari undang-undang sudah jelas terkait Ya, dengan undang-undang, keterbukaan informasi, ya. kemudian tadi Perpres juga ada Ya, nomor 33 ya Pak ya. betul. Nah, selanjutnya ngomong-ngomong Ya. tentang JDIH, nah Bawaslu sendiri tuh sudah ada Nah, ini JDIH yang menarik belum ya. gitu Nah, Pak. Jadi kan betul. mungkin nanti menjadi pertanyaan Ya. sahabat Bawaslu. Kita bicara masa JDIH, Ya. ternyata Bawaslu Ya. sudah ada atau Ya. belum gitu, gimana? Jadi ini juga sangat menarik ya, saya kira bicara tentang JDIH. Tentu yang menjadi rujukan sudah kita bincangkan tadi, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini Undang-Undang Informasi Publik kan meliputi semua lembaga, artinya semua lembaga pun ya harus terbuka-terbukaan dalam hal apa aja ya, tentu berkaitan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Masuk juga tentang peraturan-peraturan hukum. Kemudian bagaimana dengan Bawaslu? Tentu sebagai sebuah lembaga ya, lembaga pengawas pemilu, Bawaslu sendiri juga sudah mempunyai JDIH. Jadi ada di situ JDIH Bawaslu. Bahkan kalau kita lihat JDIH Bawaslu ini juga sudah terintegrasi secara nasional juga. Ya, sudah terintegrasi. Kemudian siapapun dia juga bisa melihat JDIH Bawaslu ini semua tanpa ada terkecuali, karena memang mudah diakses kan, pada prinsipnya kan tadi informasi pelayanan ya, memberikan Keterbukaan pelayanan informasi tadi ya, Pak. ya cara mudah, transparan, cepat ataupun akurat kan seperti itu. Jadi ya harus kita ketahui bersama ya, ternyata Bawaslu pun sudah mempunyai JDIH atau jaringan dokumentasi dan informasi hukum seperti itu. Oke, karena sudah punya, tentunya Ya. sahabat Bawaslu tuh nantinya juga akan pengen tahu Oh Pak, iya. cara aksesnya Betul, tuh Pak. gimana untuk Ya, melihat tadi, ya. karena isinya kan menarik, banyak Ya, peraturan, betul. kemudian mudah untuk aksesnya. Nah, ya. untuk aksesnya tuh sendiri gimana? Nah, ini makanya yang perlu kita bincangkan ya, kenal lebih dekat dengan JDIH Betul. juga seperti ini. Iya. Kita tahu Bawaslu memang punya JDIH. Saya tahu Bawaslu punya JDIH, tapi bagaimana saya cara bisa melihatnya, bisa mengaksesnya Betul. dengan cepat, akurat, mudah dan sebagainya. Di zaman teknologi sekarang ini kan semua kan sekarang kan teknologi informasi berkembang begitu cepat. Artinya hampir semua masyarakat pun sekarang sudah memegang handphone seperti ini ya, Android dan sebagainya. Ini juga bisa kita manfaatkan di sini. Jadi JDIH Bawaslu pun coba kalau kita lihat di Play Store, Yeah. di sini ada di Play Store, kita bisa download di JDIH itu. Nanti kita tunjukkan, lah ini isinya seperti ini Kak. Ini. Oh gitu ya, Pak. Ada beberapa menu-menunya juga ya. Ini. Oke. Jadi ini kalau kita sudah download di tadi Play Store, Oke. Play Store, kita bisa melihat, kita masuk. Di sini ada profil, ada putusan, ada produk hukum, Oke, banyak sekali ya, Pak. berita JDIH. Intinya semua ada di sini. Ada di sini, dan ini saya kira kan memudahkan kita semua ya. Tinggal kita ambil handphone aja, kita buka Play Store, download JDIH Bawaslu, kita ketik JDIH gitu aja, nanti muncul JDIH Bawaslu. Jadi ini tentu saya kira ya menjadi kebutuhan bersama lah. Karena apa? Karena di sini kan banyak ataupun pembelajaran ya. Di sini nggak hanya sekedar dilihat, dibaca enggak, tapi ini juga bisa menjadi media pembelajaran bagi kita semua, terutama yang berkaitan dengan kepemiluan kan seperti itu. Oke, itu tadi karena untuk aksesnya juga sangatlah Ya. mudah. Jadi kalau lewat komputer misalkan juga bisa ya, Pak ya? Bisa. Lebih bisa lagi gitu, Bisa. mudah ya. Artinya memang kita di Bawaslu memang sudah memfasilitasi, diberikan kemudahan siapa saja, media sarananya juga sangat-sangat mudah. Intinya kan seperti itu. Ya biar semua semakin familiar, semakin kenal. Karena kan juga kalau nggak kenal kan katanya nggak sayang. Iya, Kan nggak seperti sayang. itu toh. Nah, kalau sudah kenal JDIH Bawaslu kan tentu akan sayang. Bawaslu, Nah, artinya sayang Bawaslu, dia akan selalu mengikuti Bawaslu. Kan lembaga kita ini kan juga harus kita populerkan terus ya. Biar semakin semua semua bisa mengikuti JDIH dari Bawaslu seperti itu. Oke, tadi kan salah satu caranya maksudnya ya, bisa download betul. melalui Play Store. Ya. Nah, itu tadi mungkin bisa dilihatkan lagi Pak kepada sahabat Bawaslu yang di dalam Ya. aplikasi JDIH itu isinya apa Nah, saja. Nah, ini, mungkin kan ya. sahabat Bawaslu juga penasaran nih, karena banyak Betul ya. sekali tools yang ada di situ atau menu-menu yang ada di situ, mungkin bisa juga Ya. dijelaskan Pak. Jadi kalau kita lihat tadi kan di beranda ini kan ada putusan ya. Coba kalau kita lihat. Jadi ini putusan bukan hanya putusan dari Bawaslu. Iya. Putusan ini
Ada Mahkamah Konstitusi ini Kak. Wah, Oh iya. Mahkamah Konstitusi. Ada Mahkamah Agung. Nah, itu Ada lengkap. pelanggaran administrasi, Betul. penyelesaian sengketa, Nah, ini Kak. pidana pemilu, Nah, pidana ya pemilu, kan? putusan DKP. Jadi lengkap ya, Sangat Kak, ya? lengkap loh. Jadi jangan disangka, jangan dikira wah, mungkin hanya putusan dari Perbawaslu dan sebagainya. Enggak, sangat sangat komplit di sini. Kita mau belajar apa aja ada. Mau belajar tentang putusan, mau lihat putusan Mahkamah Konstitusi, tentang sengketa hasil pemilu siapa aja kita lihat ada. Di putusan Mahkamah Agung ada. Jadi artinya makanya tadi kita sampaikan. Jadi Bawaslu ini juga menjadi sarana belajar bagi siapa saja, khususnya para peserta pemilu, masyarakat. Karena para peserta pemilu itu kan pasti kan dia akan selalu mengikuti, ya harus mengikuti apa yang boleh, apa yang tidak. Oh, di situ sudah ada semua. Jadi saya kira ini sangat-sangat efektif. Bisa dikatakan menjadi sarana pemberian informasi yang memang betul-betul dibutuhkan bersama, sebetulnya seperti itu. Sebagai salah satu wadah untuk belajar juga Ya, ya. betul. Oke, itu tadi karena banyaknya menu-menu Ya. dan tools yang ada di situ. Betul. Nah, selanjutnya kalau di JDIH Bawaslu sendiri Pak, ini kan di tahun 2022. Ya. Kira-kira produk hukum Produk yang hukum sudah ya. ada itu apa saja? Ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Bawaslu semuanya, Pak. Jadi tadi sudah kita bincangkan ada putusan, kemudian juga produk hukum kalau di sini undang-undang juga ada, peraturan pemerintah ada, lengkap ini kalau kita bicara tentang JDH Bawaslu. Cobalah nanti kita download bersama-sama. Rugi loh kalau yang belum Nanti habis ini saya juga mau makanya jangan sampai ketinggalan. Lengkap ini, ada nota kesepahaman, surat edaran, surat keputusan. Terus kemudian kalau tadi yang ditanyakan mungkin produk hukum berkaitan dengan peraturan Bawaslu mungkin. Betul, itu ya. Ya, di tahun 2022 sudah ada, mungkin sudah ada berapa Ya, gitu ya, betul. Pak. Kalau kita bicara produk hukum dari Bawaslu, khususnya peraturan Bawaslu yang biasa kita sebut Perbawaslu, ya. Jadi di tahun 2002 ini khususnya Bawaslu sudah mengeluarkan itu cukup banyak juga. Ada 9 produk hukum. Ada 9 produk ya. hukum di tahun 2022 Betul, ya, Pak 9 produk hukum Perbawaslu. Berarti ini ada mulai Perbawaslu 1 sampai Perbawaslu nomor 9 kan seperti itu. Kemudian kalau kita bisa sampaikan lagi, kemudian kok sudah cukup banyak apa saja sebetulnya isinya apa saja kan itu toh. Ya minimal tentang apa, mengatur tentang apa ya. Kalau kita sampaikan Perbawaslu 1 ini di tahun 2022 ini kan sebagai pengganti sebagai perubahan dari Perbawaslu nomor 10 tahun 2019. Tentang apa? Ini tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Nah, semua sudah diatur. Jadi Bawaslu juga mengadopsi tadi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga diaplikasikan di peraturan Perbawaslu yang mengatur tentang pelayanan dan pengelolaan dan pelayanan informasi publik kan seperti itu. Kemudian setelah itu tentu Perbawaslu 2 ini juga ada. Kalau Perbawaslu 2 ini tentang penyusunan standar operasional, prosedur, administrasi SOP ya, pemerintahan, SOP, betul. SOP tentang apa? Tentang tadi administrasi pemerintahan. Jadi kan kita sebagai lembaga kan tentu harus ada SOP yang jelas untuk mengatur bagaimana kita supaya bisa menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan ini ya secara baik dan benar. Betul. Kan tentu seperti itu ya. Ini dua Perbawaslu ini munculnya di awal tahun Kak, bisa kita sampaikan ya. Jadi di bulan Januari tepatnya Januari itu kalau kita lihat itu diundangkan di tanggal 6 Januari. Masih awal tahun banget. Ya, awal tahun. Jadi ada 2 Perbawaslu ini lahirnya di awal-awal tahun. Kemudian juga masih ada lagi ya, ini Perbawaslu 3 ini yang cukup perubahan signifikan. Perubahan Perbawaslu nomor 3 tahun 2022. Kenapa? Tentang apa? Ini tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilu. Kenapa kita sebut tadi ada perubahan cukup signifikan? Karena disinilah terdapat beberapa perubahan divisi. Perubahan divisi ya. Khusus kalau misal di Kabupaten Grobogan lah. Kita dulu ada 5 kita kan ada 5 pimpinan, ketua 1, berikut anggotanya 4 orang. Dulu masing-masing kan memegang divisi ya. Sekarang enggak, kalau kita bicara Perbawaslu 3 tentang Polhub ini tadi, pola hubungan pengawas pemilu, ada perubahan divisi juga itu. Ini juga mungkin juga perlu sedikit kita singgung ya. Artinya dulu
ada divisi pengawasan, sekarang berubah menjadi divisi pencegahan, salah satunya kan itu. Kemudian kalau khusus yang ketua justru dia tidak memegang divisi. Nah, kemudian ada juga penggabungan divisi, dulu divisi hukum, divisi hukum bergabung dengan divisi humas, Datin kan seperti itu. Sekarang digabung hukum dan penyelesaian sengketa. Kemudian juga ada juga divisi SDM, organisasi pendidikan dan pelatihan. Jadi itulah hal-hal yang cukup terlihat perbedaan begitu dengan dikeluarkannya Perbawaslu nomor 3 ini tadi di tahun 2022 seperti itu. Kemudian kita kupas lagi ya. Ini nanti meskipun hanya kita kupas singkat tapi minimal kita mengenalkan produk Bawaslu dari Perbawaslu 1, 2 dan 3, kemudian Perbawaslu 4. Nah, Perbawaslu 4 ini yang baru saja kita kemarin menjadi rujukan hukum kita. Apa ini? Ini mengatur tentang pembentukan, pemberhentian dan penggantian antar waktu. PAW ya. PAW dari pembentukan, pemberhentian dan penggantian antar waktu Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, Panwaslu, pengawas pemilu kecamatan, pengawas pemilu kelurahan desa, pengawas pemilu luar negeri, hingga pengawas di tempat pemungutan suara. Jadi ini ya pengawas TPS. Jadi yang kemarin sudah kita lalui di bulan September, kita merekrut panitia pengawas pemilu atau biasa kita kenal Panwaslu kecamatan, ya ini Perbawaslu 4 ini yang menjadi pijakan hukumnya sudah kita lalui, nanti juga akan menginjak ke Panwaslu kelurahan desa. Jadi inilah yang menjadi rujukan utama dalam perekrutan pengawas ad hoc seperti itu. Kemudian masih banyak lagi ya, 4 ini tadi, masih ada 5. Kemudian ini Perbawaslu nomor 5 ini juga Perbawaslu tentang apa? Pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Jadi ini secara luas sudah diatur dalam Perbawaslu 5. Tentu pemilihan umum apa ya, pemilihan umum serentak di tahun 2024 ini nanti. Kemudian ini Perbawaslu 6 ya. Perbawaslu 6 ini perubahan dari Perbawaslu 3 tahun 2018. Ini juga masih menjadi gimana ya istilahnya, trending topik kalau kita dalam tanda kutip. Karena apa? Ini mengatur tentang atau pengawasan tentang apa? Pendaftaran, tahapan pendaftaran, kemudian verifikasi sampai tahapan penetapan partai politik yang sedang berlangsung saat ini. Makanya kita sampaikan kan itu. Baru rame-ramenya. Saya kira media apa saja, elektronik dan sebagainya kan mengulas itu tentang pendaftaran, verifikasi. Baru saja kita juga lakukan verifikasi pengawasan, verifikasi administrasi, sampai verifikasi faktual. Nanti juga akan lanjut ke verifikasi faktual perbaikan. Belum lagi kemarin ada 5 partai politik yang harus dijamin juga, Pak. 5 partai politik yang pasca putusan Bawaslu itu kan juga perlu juga kita melakukan pengawasan, baik verifikasi administrasi sampai nanti kalau mau ada pengumuman lanjut verifikasi faktual, tentu kita juga akan melakukan verifikasi pengawasan. Dasarnya apa? Ini tadi semua. Jadi semua kita sudah diatur, kodam hukum ini mengatur langkah-langkah kita dalam menjalankan tugas fungsi kita semua. Itu yang Perbawaslu 6 ya. Kemudian nih ada Perbawaslu 7. Perbawaslu 7 ini juga mengenai kewenangan kita. Sama-sama kita ketahui ya, Bawaslu tidak hanya mempunyai fungsi pencegahan, pengawasan, namun Bawaslu kan juga mempunyai kewenangan dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Nah, ini juga sudah diatur dalam Perbawaslu nomor 7 tahun 2022. Jadi ini tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. Ini juga menjadi perubahan dari Perbawaslu nomor 7 tahun 2018. Jadi ini berkaitan dengan penanganan temuan ya. Kita kan juga bisa kita sampaikan awal masuknya atau pintu masuk sebuah dugaan pelanggaran itu kan berawal dari satu temuan, yang kedua laporan. Makanya diatur dalam Perbawaslu nomor 7 tahun 2022. Kemudian ada lagi nih Kak, masih kurang 2 nih. kurang 2 ini Perbawaslu nomor 8 ini juga masih berkaitan dengan pelanggaran pemilihan umum. Jadi kalau Perbawaslu nomor 8 ini tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Jadi semua sudah diatur di situ, mekanismenya sudah sangat jelas. Artinya ini bisa kita yang menjadi rujukan utama, menjadi hal utama yang memang harus kita pelajari. Ini tidak hanya kita loh yang pelajari loh, ini semua masyarakat bisa melihat, harus terutama para peserta pemilu.
para peserta pemilu. Nah, ini harus wajib baca ini. Oh, ternyata sudah diatur semua jenis pelanggaran. Apa di situ yang diterangkan? Oh, ini larangan. Misalkan larangan kampanye dan sebagainya. Pelanggaran kalau mau laporan itu waktunya kapan? Semua harus diketahui. Karena kan yang berkepentingan tidak hanya kita. Justru ini dibuat juga untuk semua. Makanya tadi kita sampaikan, ini menjadi sarana pembelajaran bersama produk-produk hukum dari Perbawaslu yang dimuat di JDIH. Kan seperti itu. Kemudian yang paling terbaru, paling masih hangat ini, baru kemarin diundangkan 14 November. Masih hangat ya. Itu Perbawaslu nomor 9. Perbawaslu nomor 9 2022 ini mengatur tentang apa? Ini tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Jadi Perbawaslu ini memang paling hangat. Perbawaslu nomor 9 ini menggantikan Perbawaslu yang lama, yaitu itu Perbawaslu nomor 18 tahun 2017. Jadi sudah perubahan 3 kali. Terakhir Perbawaslu 5 2019, kemudian dicabut, kemudian dikeluarkan yang ini tadi yang baru, Perbawaslu nomor 9 tahun 2022. Tentang apa? Tadi tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Seperti itu, Pak Ali. Iya. Oke, itu tadi sudah lengkap ya Pak Sudah. sama Pak Ibul dari produk sudah, ya. Perbawaslu Ya, khususnya dari di tahun Perbawaslu, 2022. ya, Perbawaslu 1 itu tercover semua atau ada semua di JDIH ya ada Pak? semua, Jadi, bisa. tadi sudah Ya. jelas mulai Perbawaslu 1, Ya. kemudian 2, 3 sampai 9, bahkan yang paling hangat baru diundangkan Ya, kemarin 14 November, hari Senin kemarin itu. Betul. Ya. Tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Nah, jadi sahabat Bawaslu tunggu apa lagi? Ya. Kalau misalkan mau membaca lebih jelas, Download lebih langsung bisa bisa. langsung download Ya, aplikasi di Play Store ya Pak ya untuk Ya. JDIH Bawaslu. Jadi karena di situ ada banyak sekali Ya. produk hukum, khususnya tadi untuk yang di tahun 2022 itu sudah ada 9 Perbawaslu. Dan nanti juga akan ada lagi ya Pak, jangan sudah ada diturunkan lagi kan akan secara otomatis masuk di aplikasi tersebut. Ya. Jadi sahabat Bawaslu tidak perlu khawatir lagi kalau misalkan mau baca-baca tentang Perbawaslu, kemudian info-info yang lain tadi kan Pak Iru juga sudah sampaikan, banyak sekali menu-menu yang ada di JDIH Bawaslu. Jadi ini kan jadi lebih dekat ya Pak ya, karena sudah download. Mungkin dari kemarin sudah dengar ya JDIH, dan ini kita bincangkan lagi ya sudah lebih kenal. Kan seperti itu. Kita memang harus mengenalkan, ya, harus mengenalkan semua. Dan ini juga kita misalkan ngetek aja di website atau bawa JDIH Bawaslu.id gitu aja juga sudah muncul. Langsung muncul ya Pak. Dan ini perlu kita sampaikan juga loh Kak, harus kita sampaikan bagaimana dengan Bawaslu Grobogan. Ini bisa juga dilihat. Jadi kalau kita masuk di JDIH Bawaslu itu, kita kan nanti itu ada klasifikasi provinsi mana ada. Provinsi Jawa Tengah misalkan, nanti masuk pilihannya ada Kabupaten Bawaslu, Kabupaten Grobogan itu ada di situ Bawaslu. Jadi makanya tadi kita sampaikan JDIH Bawaslu ini telah terintegrasi secara nasional. Maksudnya seperti itu. Jadi produk-produk hukum dari Bawaslu Kabupaten Kota sampai Bawaslu Provinsi itu juga tercover di sini. Ada. Jadi Bawaslu pun juga punya produk hukum, artinya yang berkaitan, kalau produk hukum Bawaslu Kabupaten Grobogan kan berkaitan dengan MOU misalkan perjanjian, kemudian apa dengan berbagai stakeholder berkaitan dengan MOU pencegahan, pengawasan dan sebagainya, ataupun pembentukan desa pengawasan, pembentukan desa anti politik uang itu kan MOU semua itu juga kita unggah di JDIH Bawaslu itu tadi ada, kita ketik Grobogan muncul itu. Kemudian juga ada rekomendasi, terus kemudian berkaitan dengan surat keputusan SK Pokja Jaga Kumdu misalkan, itu juga intinya ya berkaitan dengan produk hukum. Semua memang harus diunggah di situ, harus diunggah di situ. Apa saja informasi ini yang hukum ya harus kita unggah di situ Kak. Iya. Jadi ini sangat menarik lagi ya Pak, apalagi di Grobogan juga sudah ada. Bisa kita. Jadi masyarakat Grobogan apalagi misalkan mau lihat JDIH yang ada di Bawaslu, ketik aja langsung Pak JDIH Bawaslu Grobogan, itu ada menunya. Jadi ada informasi terkait yang ada di Kabupaten Grobogan. Jadi seperti itu. Sudah kemudahannya harus dimanfaatkan semua.
Dan kan gratis ya Pak ya, jadi tunggu apa lagi, jadi Ya. kita bisa langsung akses. Ya. Dan juga untuk download atau ketik saja mungkin di Google ya Pak, JDIH Bisa, atau ya. JDIH, JDIH Bawaslu atau JDIH Bawaslu Kabupaten Grobogan, secara otomatis JDIH nanti Bawaslu, akan ya. muncul informasi-informasi terkait dengan JDIH, dan ada peraturan-peraturan yang banyak sekali di sana ya Pak. Ya. Oke sahabat Bawaslu, sepertinya perbincangan kita sudah ya. panjang dan Ya. lebar terkait dengan JDIH. Jadi harapannya masyarakat khususnya warga Grobogan ini lebih tahu apa itu JDIH, kemudian JDIH Bawaslu itu tadi isinya apa saja, kemudian di tahun 2022 itu produk hukum yang sudah dikeluarkan itu apa saja, sehingga sahabat Bawaslu bisa langsung download, bisa langsung baca-baca peraturan yang ada di JDIH. Oke, gitu Pak Irul, terima kasih waktunya Pak ya, semoga bermanfaat. Dari saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.